Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Bapak hadirin saudara, pegang kitab halaman 41, pertanyaan yang ke-7. Mas'alatun kam min ashabi syara'i ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil hadrati ikhwanihi minal anbiya'il mursalin ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa tabi'ina jami'il malaikatil muqarrabin wal awliya syuhada'il ulama'il musannifin al mukhlisin khususan Syekh Abdul Qadir Jailani al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa adamana bihi ma bi ulumi ma fi darin amin. Mas'alatun kam min ashabi syara'i wal jawabu sittatun Adamun wa Nuhun wa Ibrahimu wa Musa wa Isa wa Muhammadun salawatullahi alaihim ajma'ina wa kullu syari'atin mansukhatun bi syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin saudara jamaah yang dirahmati Allah, wabil khusus pimpinan Majelis Salim Al-Barakah Ustaz Haji Ali Ridha Ramli, Ketua Majelis Salim Al-Barakah Bapak Haji Zaujah Ainan Suhaimi Atmaja, bapak-bapak para sesepuh bini sepuh, segenap pimpinan DKM Masjid Musola, anggota Forum Silaturahmi Jamaah Subuh Gabungan. Bapak hadirin saudara jamaah dirahmati Allah, lanjutan kajian kitab Masail Abil Laits tentang siapa sajakah nabi-nabi yang membawa syariat. Tidak semua nabi dari 25 yang kita kenal itu bawa syariat. Ada nabi-nabi yang nerusin syariat nabi sebelumnya, ya, syariat Nabi Adam. Karena kita bertanya begini, itu kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji, itu nabi-nabi terdahulu ada nggak perintah sholat, perintah puasa, zakat, haji? Ada. Nah, ada tetap. Nabi Adam ada perintah sholat. Semua nabi ngajarin sholat. Semua nabi ngajarin zakat. Semua nabi ngajarin puasa. Semua nabi ngajarin haji. Semua. Bukan hanya Nabi Muhammad doang. Jadi kita jangan merasa kok diskriminatif sekali Allah tuh. Kita disuruh puasa sebulan, kemudian kita suruh zakat, suruh haji. Enggak, semua nabi-nabi terdahulu ada perintah begitu. Cuman sholatnya enggak kayak kita 5 waktu, mereka tidak. Tuh. Nah ini kemudian juga syariatnya beda-beda. Ada yang nerusin, ada yang kemudian ganti syariatnya baru. Nabi Adam itu syariatnya dia boleh nikahin anak sama anak. Kalau sekarang kita nggak boleh. Anak kita kawinin sama anak kita nggak boleh, meskipun itu lain emak. Umpama kita punya bini 4. Jadi di bini 1, bini 2, bini 3, bini 4, semuanya punya anak. Kita kawinin tuh. Jadi emak pertama sama emak yang keempat nggak boleh. Itu saudara. Kalau zaman, kenapa? Karena manusia banyak udah. Kalau zaman Nabi Adam mau dikawinin sama siapa? Oh kagak ada manusia, baru dia doang. Ini syariat itu berlangsung. Nah, kemudian di Nabi Nuh, dari Nabi Adam sampai terus ganti Nabi Nuh, ada syariat baru lagi. Kenapa? Karena zaman Nabi Nuh terjadi banjir bandang. Semua manusia mati, nggak ada yang hidup. Binatang semuanya mati kecuali yang ikut di perahunya Nabi Nuh. Mas'alatun, sebuah pertanyaan. Kam min ashabi syara'i, kam berapa banyak min ashabi syara'i para nabi yang membawa syariat. Wal jawabu, maka jawabannya sitatun, ada 6.
Adamun, pertama Nabi Adam. Wa Nuhun, yang kedua Nabi Nuh. Wa Ibrahimu, Nabi Ibrahim. Ini syariatnya sunat. Beliau sunat umur 80 tahun. Di dalam tafsir Khazin itu beliau sunat itu bil qadam. Nah, qadam itu kampak. Jadi sunatnya pakai kampak, udah alot kan. 80 tahun. Konon qadam itu kampung, bil qadum. Ya, bil qadum. Qadum itu kampak, qadum itu kampung. Jadi beliau sunat di kampung qadum, bukan pakai qadum pakai kampak, bukan. Wa Musa, dan Nabi Musa. Syariat Nabi Musa itu kalau orang berbuat dosa besar, mencuri, zina, bunuh, macam-macam, itu tobatnya bunuh diri. Itu tobatnya apa? Bunuh diri. Bapak-bapak bunuh orang, tobatnya gimana? Bunuh diri. Karena nggak boleh Nabi Muhammad, itu gantian. Dia berganti. Wa Isa, dan Nabi Isa. Nabi Isa itu syariatnya kalau umat saat itu menikah nggak bisa cerai seumur hidup. Kenapa? Karena Nabi Isa jomblo, nggak nikah. Kalau enak kita umat Nabi Muhammad, bisa cerai, bisa ganti bini, bahkan bukan ganti, tambahin juga boleh. Wa Muhammadun sallallahu alaihim ajma'in, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihim ajma'in. Nah, ini ada 6 para nabi dan rasul yang datang membawa syariat. Dari sekian 25, dari Adam, Idris, Nuh. Dari Adam, Idris itu, dari Nabi Adam, Sis, Idris sampai Nabi itu ribuan tahun. Itu ratusan nabi dan rasul. Nah, tapi tidak membawa syariat. Pakai syariat siapa? Syariatnya Nabi Adam. Kemudian dari Nabi Adam terus beliau mengajarkan syariat. Dari Nabi Nuh sampai kepada siapa? Sampai kepada Nabi Ibrahim. Itu dari Nuh sampai Ibrahim banyak sekali nabi dan rasul. Pakai syariatnya Nabi Nuh. Dari Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Isa, ada Ibrahim ada punya anak Yakub, punya anak Ismail, punya anak Ishak, punya anak Yakub. Kemudian Yusuf, Benyamin sampai kepada Nabi Musa. Itu sampai Nabi Sulaiman, itu enggak berubah-berubah. Nabi Musa, kalau Nabi Musa itu syariatnya kita boleh kawin dengan perempuan sebanyak-banyaknya, sekuatnya. Kita jangan berpikiran coba kita hidup zaman Nabi Musa ya. Punya bini banyak. Jangan begitu. Iya, kalau ente jadi bolongnya Nabi Musa dari Fir'aun gimana? Untung zaman Nabi Muhammad dah. Kita kalau ngikut hidup di zaman Nabi Musa, benar punya bini bisa banyak, sebanyak-banyaknya. Nggak ada batasnya. Kenapa demikian? Karena di zaman Nabi Musa itu ada peraturan dari Fir'aun. Bani Israel yang hamil, kalau punya anak laki-laki, lahir dibunuh. Tapi kalau punya anak perempuan, dibiarkan hidup. Nah, karena ada kebijakan seperti ini, populasi kaum laki-laki itu enggak ada yang banyak perawan. Yang ada modelan kayak Haji Jojah, kayak Haji Damsik. Yang perjaka, yang gagah-gagah enggak ada. Nah, terus bagaimana tuh perempuan banyak-banyak jeprah? Ya silakan. Orang laki-laki kawin sebanyak-banyaknya, sekuat-kuatnya. Mau punya bini 1000, silakan. Kayak Nabi Sulaiman, bininya kan 1000. Itu kalau saben harinya nyampur sama bininya, itu ketemu bini pertama 3 tahun selanjutnya baru ketemu lagi. Coba itu saben malam. Berapa? 1000. Sehari 5 tuh, coba. Lah kita saya kelai dengkul. Masya Allah. Tuh. Nah, ini tetapi ya kenapa Nabi Sulaiman bisa kuat itu? Ya ada vitaminnya itu. Cari itu vitamin Nabi Sulaiman. Masya Allah. Cari jamunya, jamu cap Nabi Sulaiman. Jamu kuat. Nah, bisa ngeladenin bininya 1000. Kita aja tuh jarang-jarang. Ya Allah. Kalau toh mulai udah gas menggah udah. Wa kullu syari'atin mansukhatun bi syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu syari'atin, dan setiap syariat mansukhatun semuanya sudah dinasakh, disalin, diganti, diamandemen bi syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua diganti. Kalau dulu zaman Nabi Adam boleh kawin sedarah, sekarang nggak boleh kawin dengan orang ajnabi. Boleh kita untuk merekatkan keluarga supaya nggak kematian obor, kawin dengan korobah yang ba'idah. Korobah ba'idah itu korobah yang mana, kerabat yang udah jauh. Seperti apa? Misanan atau mindoan. Mindon, misanan boleh. Ya, apa namanya? Saya punya abang, saya punya empok, anak saya kawinin sama anak empok saya, abang saya. Boleh. Atau kita besanan sama ipar, sama abang, sama adik, kita besanan boleh. Misanan kita kawinin, boleh. Tapi yang bagusnya korobah yang ba'idah, mindoan. Dia bawah misanan tuh mindoan. Kalau kita bilang mindon, orang Betawi. Nah, mindon itu bagaimana? Mindon itu anak kita dengan ponakan kita, itu dia punya anak. Kita punya cucu. Sama cucunya abang atau adik kita. Nah, itu mindoan tuh mereka. Kalau misanan, anak kita sama ponakan kita tuh misanan. Paham ya? Sepupu. Misanan. Nah, kalau mindon atau mindoan itu cucu kita sama cucu abang atau adik kita itu namanya mindoan. Mindon. Tuh, ke bawahnya lagi min telu. Ke bawahnya lagi min 4. Ke bawahnya lagi min 5, min 6 dan seterusnya. Itu saya lama di Jawa jadi tahu. Nah, jadi Mbah Buyu canggah wareng utek-utek sih buru. Nah, sampai ke atas itu. Nah, ini apa istilah-istilah begitu saya tanya sini orang tua orang Betawi kagak ada yang ngeh. Ke bawah ke atas kagak ada yang ngeh, enggak ada yang tahu. Saya kalau ketemu orang tua di mana saya tanya istilah orang Betawi itu apa? Enggak ada yang tahu. Saya browsing di internet itu istilah juga enggak ada, enggak nemu. Nah, itu enggak nemu istilah apa namanya kekerabatan ke atas atau ke bawah. Kalau kita kan anak cucu, terus apa? Cici terus, buyut terus, habis ya. Anak cucu cicit buyut kumpi, habis kumpi ke sana nggak tahu dah. Canggaraweng, kalau ke atas canggawareng udah gudeg sibur ke atas, sampai gedebok bosok itu ke atas. Tak kalau ke bawah. Ini ada istilahnya, istilah orang Jawa, orang Betawi, kita nih nggak nemu. Ya, karena wallahu alam itu kenapa. Nah, kemudian lagi apa? Syariatnya Nabi Ibrahim itu khitan. Sampai sekarang diteruskan khitan. Ya. Karena itu apa? Ada nilai kesehatan. Kemudian syariatnya Nabi Musa di antaranya lagi di samping itu pula kalau mereka pakaiannya kena najis itu nggak bisa dicuci, harus digunting. Umpama kita punya celana, lempengan celana kita tuh kena kencing, maka itu nggak kena bisa dicuci, digunting. Nah perabotan kita kelihatan. Pokoknya nggak bisa dicuci. Zaman Nabi Muhammad bisa dicuci. Zaman Nabi Musa, kita kalau pergi kemana-mana, sholat itu zaman Nabi Musa harus di masjid. Nggak bisa di masjid, di luar masjid nggak bisa. Jadi kalau kita pergi kemana-mana sebulan, nggak nemu masjid, sembahyang selama sebulan dikodoin. Jadi repot. Nah kalau kita mau pergi kemana aja, baik ketemu masjid atau tidak ketemu masjid, kita sholat dimanapun, asal aman, tidak di tengah jalan, kita cari tempat yang suci, jangan tempat yang hina, jangan sembahyang di toilet, jangan sembahyang di tumpukan sampah di kandang. Jangan, sholat di tempat yang suci, yang bersih. Nah, kita sholat asal ngadep kiblat, syarat rukunnya sah sholatnya. Nah, ini di zaman Nabi Muhammad. Zaman Nabi Musa tuh repot. Nah, kemudian di zaman Nabi Isa, orang nikah sekali doang, nggak bisa berkali-kali. Kalau kita boleh. Nah, ini nikmatnya syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena memang Nabi Muhammad ini Nabi akhir zaman, yang semua problematika untuk mengatasi masalah di akhir zaman Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan segalanya. Manusia makin banyak, kalau kita monogami satu doang, itu perempuan nggak keduman laki. Akhirnya jadi apa? Ya jadi nggak karu-karuan. Ada muncul istilah pelakor. Nah itu perebut laki orang. Nah itu ya kalau dikawinin sih mending. Ya kalau cuman diajak jalan doang nggak nikah repot.
Jadi sekarang banyak sekali tuh. Ini makanya syariat benar sekali. Yang aneh ini perempuan. Satu sisi dia menolak, satu sisi dia menerima. Kok begitu? Iya. Perempuan itu kalau lakinya mau kawin lagi, wah marah. Tapi kalau janda diajak kawin sama orang yang punya laki, mau. Iya enggak? Iya apa enggak? Ya. Belum punya bini. Itu doang. Jadi satu sisi dia menolak, satu sisi yang lain dia nerima. Emang kita kawin sama siapa? Perempuan kan? Nah, iya, masa kawin sama laki. Nah, itu perempuan tuh anehnya di situ. Makanya ketika saya waktu jalan-jalan sama istri saya, sama anak-anak tuh jalan ke Blok M Plaza ya, Blok M Plaza ya, di bawah tuh cari buku. Ajak anak-anak cari buku. Saya dapat buku judulnya Poligami, Masalah atau Solusi. Saya ambil buku itu. Wah, bini merengut. Baru mau beli buku. Bagaimana kalau buku dan judulnya menarik, Poligami, Masalah atau Solusi. Jadi maksud saya ini kan sebuah kajian. Kita harus tahu apa sih masalahnya. Nah, ini kan pernah juga dibahas itu di TV One dulu, ada masalah poligami dan monogami. Itu para aktivis perempuan gak ada yang setuju. Apalagi Profesor Musdah Mulia, orang UIN. Itu sangat menentang sekali poligami. Ya, padahal ini kan sebuah solusi. Bagaimana dengan perempuan-perempuan yang mereka itu belum juga punya suami? Ini jadi masalah. Belum juga punya suami. Kemudian bagaimana nanti dia harus sebagai naluriah pengen jadi seorang ibu, ingin mengasuh anak, dan seterusnya, kan harus menikah. Ini tidak akan terpenuhi. Ya meskipun nanti jombloan dan jomblowati nanti di surga akan dapat laki, dapat suami. Tuh bapak-bapak yang laki yang sampai gini hari sampai meninggal nggak nikah. Begitu juga perempuan yang sampai meninggal nggak nikah, ntar di surga dinikahin. Tuh, jombloan jomblowati. Yang di sini pengen wayoh nggak keturutan, poligami nggak keturutan, di sana disiapin bidadari. Tuh bini kita kagak bakal cemburu, enggak tuh apa? Karena di surga itu sudah tidak lagi ada perdebatan, permusuhan, semuanya sudah dihilangkan oleh Allah Subhanahu. Ciptanya tempat orang bersenang-senang. Nih syariatnya nabi-nabi terdahulu semuanya diganti dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulul azmi ay sabati wal jiddi fil umuri. Nah, kemudian ada istilah Nabi ulul azmi. Ulul azmi maksudnya apa sih ulul azmi? As-sabati yaitu para nabi yang memiliki ketetapan hati, wal jiddi dan kesungguh-sungguhan fil umuri dalam berbagai urusan. Itu ulul azmi. Orang yang cita-citanya tinggi dan orang yang hatinya kuat dalam menghadapi ujian yang berat. Kalau kita tidak bakal ngalamin dibakar, kita tidak ngalamin bakal digergaji, tidak ngalamin bakal disembelih, enggak. Tapi kalau nabi-nabi semua itu akan ngalamin. Nabi Zakaria yang ngumpet di pohon, pohonnya digergaji. Kemudian Nabi Ismail mau disembelih, dia siap. Tapi diganti oleh Allah Subhanahu dengan kambing kibas. Kemudian ada nabi yang konon Nabi Ayub, itu penyakitnya luar biasa, itu beliau sanggup menghadapin semuanya. Ini para nabi, para rasul. Nah, yang itu tidak akan dialami oleh kita. Wahum kama qala Ibnu Abbasin wa Qatadah, mereka nabi ulul azmi kama qala Ibnu Abbasin sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas. Wa Qatadah, Imam Qatadah, khamsatun, yaitu ada 5. Siapa mereka? Ashabu syar'i, para nabi yang membawa syariat selain Nabi Adam. Wahum mereka adalah Muhammadun Nabi Muhammad, wa Ibrahim Nabi Ibrahim, wa Musa Nabi Musa, wa Isa Nabi Isa, wa Nuhun dan Nabi Nuh. Tuh. Nih, ada 6. Wa nazamahum ba'du fi baitin min at-tawili, wa nazamahum dan menazamkan ba'du sebagian ulama nama-nama para nabi ulul azmi yang 5 itu fi baitin dalam sebuah bait min at-tawili dari bahar tawil. Faqala beliau berkata Muhammadun Ibrahimu Musa kalimuhu wa Isa wa Nuhun hum ulul azmi fa'lami. Muhammadun Nabi Muhammad
Ibrahimu Nabi Ibrahim, Musa Nabi Musa kalimuhu yang bergelar kalimullah. Tuh, Nabi Musa bergelar kalimullah. Kenapa? Karena Nabi Musa ini satu-satunya nabi yang di dunia berdialog kepada Allah. Kapan? Di Bukit Tur Sina. Tuh, ketika beliau berhasil membawa Bani Israel keluar dari Mesir, nyebrang Laut Merah, Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam di Laut Merah. Beliau ada di suatu tempat namanya Lembah Tih. Lembah Tih itu suatu lembah perbukitan di mana mereka menetap untuk cari lokasi tempat tinggal setelah berhasil kabur dari Mesir. Di situ mereka dapat luar biasa anugerah dari Allah. Makanan manna wasalwa. Makanan itu daging burung, daging bakar. Yang luar biasa itu yang bikin siapa bidadari di atas langit. Turun delivery malaikat yang bawain. Masih anget. Ya, kita beli makanan itu, dia GoFood sampai rumah apa? Anget. Itu bukan Gojek yang bawain, malaikat. Malaikat delivery yang bawa. Terus minumannya apa? Manna wasalwa. Salwa itu minuman semanis madu, tapi bukan madu. Artinya luar biasa itu makanan dari surga. Makanya kata ulama, apabila ada orang lagi puasa, dia makan siang hari makanan dari surga, minum itu nggak batal. Orang kalau dia puasa, dia makan minum makanan itu sumbernya dari surga, nggak batal puasanya. Nah kok bisa? Ya kalau ada orang sekarang ngomong itu bohong. Emang kita siapa pangkatnya? Yang bisa itu siapa? Ya umatnya Nabi Musa, Bani Israel. Ya, mereka dapat kiriman langsung dari atas langit. Bagaimana turunnya? Ya bukan berarti terbang itu daging, bukan. Malaikat yang bawain. Ya pakai box begitu, cakep. Ya, buatin surga di sini aja. Kalau kita mesen kopi itu Starbucks sampai rumah, cakep banget bungkusnya. Ya kita beli pizza dari pabrik itu cakep banget. Apalagi made in surga, cakep. Itu. Ini ya seperti kisah-kisah dalam cerita sufi itu ada orang-orang yang dapat kiriman hadiah dari surga itu tutupnya saja itu selampainya kan kita zaman dulu kalau ngirim makanan ditutupin apa tuh? Ada selampainya ya. Itu aja tuh bordirannya dari emas kalau made in surga. Ya, kalau di sini udah pasti cakep, apalagi made in surga. Itu luar biasa bagusnya tempat yang dibawa. Ini Nabi Musa ketika beliau naik ke Bukit Tur Sina berdialog kepada Allah. Nah, apa tuh? Kan Nabi Musa minta kepada Allah untuk menampakkan dirinya. Ya Tuhan, tampakkan wajah Engkau. Apa kata Allah? Musa, kamu gak kuat tuh lihat pohon. Melihat pohon yang muncul api, Nabi Musa gak kuat. Atau gunung yang meletus, Nabi Musa gak kuat. Pingsan. Nah, ini. Makanya beliau berjuluk Kalimullah. Ada juga Ibrahim Khalilullah. Ibrahim kekasih Allah. Kenapa Nabi Ibrahim punya julukan kekasih Allah? Karena Nabi Ibrahim ini sanggup melaksanakan perintah untuk mengorbankan anak semata wayangnya. Nabi Ibrahim itu nikah dengan si Sarah itu berapa lama? 80 tahun gak punya anak. Bayangin tuh. Kita nikah 10 tahun, 2 tahun, 4 tahun, 10 tahun. Itu nyanyi mulu. 10 tahun sudah. Nyanyi belum punya anak. Nabi Ibrahim sama Sarah 80 tahun. Menikah, enggak juga punya anak. Kemudian karena Sarah ini dia orang istimewa, dia berdoa kepada Allah karena Nabi Ibrahim juga pengen punya anak. Dia merasa udah nikah nih lama enggak punya anak, beliau berdoa kepada Allah agar Nabi Ibrahim ini perintahkan untuk menikah. Dapat hadiah dari Raja Mesir namanya Hajar, wanita yang cantik. Dan nikahin Nabi Ibrahim punya anak. Girang luar biasa. Puluhan tahun gak punya anak, terus punya anak girang. Tuh, kira-kira kalau zaman kita nih, kita aja nih kalau punya cucu, udah punya anak, kita punya cucu, kita kemana cucu kita ajak tuh. Ya kan, kondangan kita ajak, apalagi baru bisa ngomong, kemana aja kita ajak tuh. Bukan anak kita, cucu. Begitu juga kita udah lama nikah, udah tua baru punya anak, itu sayangnya luar biasa.
Allah Subhanahu perintah suruh sembelih, Masya Allah. Kayak apa coba? Nah, Nabi Ibrahim sanggup lakukan itu. Ini bukan orang bain-bain, Pak. Temenan nih. Apa namanya? Udah diikat itu tangan Ibrahim. Ismail udah diikat. Kata Ismail, Pak, kencengin Pak. Kencengin biar supaya saya nggak berontak-berontak. Itu Ismail ngomong bapaknya. Suruh dikencengin ikatannya, jangan sampai saya berontak. Terus juga Ibrahim Ismail ngomong, Bapak bajunya Pak, jangan pentar kena darah saya. Sampai begitu tuh ikhlasnya tuh bocah. Nah, ini luar biasa, makanya beliau punya julukan Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Nabi Muhammad Al-Mustafa, orang yang denselir, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya karena Nabi Muhammad itu masuk ke dalam tulang rusuk dari orang-orang pilihan. Dalam berjanji itu beliau tidak pernah ada di dalam tulang rusuknya seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan zina, sama sekali enggak. Kalau kita kemungkinan datuk-datuk kita zaman dulu mungkin, tapi kalau Nabi Muhammad dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mampir di dalam tulang rusuk laki atau perempuan yang bakal menjadi cikal bakal mbah buyutnya sampai ke ayah ibunya orang-orang yang melakukan perbuatan zina. Itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Isa dan Nabi Isa. Nabi Isa ruhullah. Ruhnya Allah. Kenapa? Karena Siti Maryam ini tidak melalui proses yang sebab akibat. Jadi dia pernah bersetubuh dengan laki-laki enggak? Karena Nabi Siti Maryam ini begini, Bapak, Saudara. Siti Maryam ini wanita yang unik. Imran saat itu menjadi DKM kalau sekarang, kepala Masjid Baitul Maqdis. Beliau sudah usia sepuh, 80 tahun, juga belum punya anak. Akhirnya karena beliau sedih, ntar nih kalau gua meninggal siapa yang ngurusin masjid? Jadi kepalanya gitu. Akhirnya beliau berdoa kepada Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, punya anak Maryam. Nah, Maryam ini sangat luar biasa cerdas. Karena perempuan, bapaknya udah kadongan, ntar kalau gua punya anak, gua nazar anak gua taruh di masjid biar jadi pelayan masjid. Bininya ngomong, Bang, iya kalau anak kita laki, kalau perempuan bagaimana? Bener ternyata perempuan. Nah, Nabi Zakaria, encingnya, bikinin kamar khusus di Masjid Baitul Maqdis. Yang tidak ada boleh masuk kecuali beliau. Karena mahram. Nah, beliau bawain makan dari luar digembok. Nggak ada yang bisa masuk. Begitu Nabi Zakaria datang, di dalam udah ada makanan. Maryam, kancing baru mau bawain. Ini siapa yang bawain? Itu ada delivery dari surga. Itu makanan dari surga dibawain buat Maryam. Bapak dan saudara, karena Maryam ini wanita pilihan dan Allah hendak membongkar, mematahkan akal manusia saat itu, bahwa hukum kausalitas sebab akibat tidak berlaku pada sebagian hamba Allah, orang dipilih. Siapa? Maryam. Beliau didatangi malaikat Jibril, dapat kabar gembira akan memiliki anak. Maryam protes, gimana saya mau punya anak? Kok saya ketemu laki-laki aja enggak, satu laki-laki enggak, kok saya bisa memiliki? Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dihidupkan ruh ke dalam rahimnya, beliau hamil. Geger orang sekampung. Geger. Nah, anak bapaknya kiai. Dia di masjid doang bunting. Siapa yang bunting itu tuh? Nah, itu geger. Coba Pak sekarang nih, umpama ada. Ya, itu kan pasti geger itu. Semuanya. Masya Allah. Ini apa? Allah Subhanahu wa taala hendak mematahkan akal manusia, hukum kausalitas tidak berlaku bagi sebagian hamba. Ada sebab tanpa akibat. Maryam hamil, enggak ada akibatnya, enggak ada sebabnya. Kan kalau perempuan istri kita, ya ada hubungan seksualitas, persetubuhan, sehingga hamil. Itu enggak berlaku. Ada akibat tanpa sebab. Nabi Ibrahim dibakar. Sebabnya ada, tapi akibatnya mati gosong enggak. Nah ini, jadi hukum kausalitas tidak berlaku kepada sebagian hamba-hamba Allah. Siti Maryam tanpa sebab ada akibat. Nabi Ibrahim ada sebab tanpa akibat. Nah ini untuk orang-orang tertentu. Makanya Nabi Isa dijulukan ruhullah. Ruhnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, qala Muqatilun, Imam Muqatil berkata, wa ulul azmi sitatun. Ulul azmi itu jumlahnya ada 6. Nuhun, yang pertama Nabi Nuh. Umruhu alfu sanatin.
Wa arba'u mi'atin wa khamsuna sanatan, umurnya 1450 tahun. Oh, pengen punya umur segini? Jangan ya. Nah, ntar kita dikerubutin orang, nggak bisa makan setidur, jadi objek observasi. Sabar ala adza qaumi, beliau sabar atas gangguan dari kaumnya. Wa Ibrahimu, dan Nabi Ibrahim sabar ala nari, sabar dibakar di atas api. Wa Ishaqu, Nabi Ishaq sabar ala dzabi, sabar untuk menerima ujian disembelih bapaknya. Wa Yaqubu, Nabi Yakub sabar ala faqdi waladihi, sabar kehilangan anaknya. Siapa? Nabi Yusuf. Wa dhahabi basar, dan sabar atas kehilangan penglihatannya karena nangis terus, akhirnya sampai buta beliau. Wa Yusuf, Nabi Yusuf sabar, bersabar fil jubi, dicemplungin ke dalam sumur, wasijini, dan di penjara gara-gara apa? Fitnahnya Zulaikha. Zulaikha itu kepincut sama Nabi Yusuf, ganteng. Nah, kemudian beliau ya ingin apa? Ditidurin oleh Nabi Yusuf. Kenapa? Karena Kitfir Al-Aziz perabotannya kagak bangun. Tuh, Ablias impoten. Tuh, makanya perabotan bapak-bapak tuh popolin jahe sama cabai. Dia bangun, ya. Itu penting itu. Masya Allah, bini kita diajak susah mau, diajak ngontrak mau. Tapi kalau perabotan kagak bangun, Masya Allah, uring-uringan tuh. Kamu. Wa Ayyub, dan Nabi Ayyub sabar ala dhari, sabar atas penyakit. Wa syari'atun qadimatun masukhatun, wallahu a'lam bishawab. Demikian, tapi kurang mohon maaf. Sebelum saya akhir mungkin ada hadirin Bapak dan saudara yang kami hormati, mari kita tutup pengajian kita dengan membacakan kalimat tahlil dan senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. Al-Fatihah. Allahumma salli sallallahu alaihi wasallam ala rasulillah sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa rahmah syahadatul qadir jalal arwi jami' wa lisan wa alim kaji sabiya zami rohi haji habib ali rahman asyidat wa ila rohi al-munki haji muqtaluf wa ila rohi al-munki haji abdurrahman sayyid wa ila ruhi al-marhum Ustaz Haji Abu Bakar Muwid, wa ila ruhi Ustaz Haji Jain, wa ila ruhi al-marhum Ustaz Ali Yusbik bin Haji Mukhtalubi, wa ila ruhi al-marhum Ustaz Taufik, wa ila ruhi al-marhum Haji Ustaz Haji Nasution, wa ila ruhi al-marhumin keluarga besar Haji Maisin, wa ila ruhi al-marhum abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina ولكرامتنا ولمعزمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ورسلهم وفرائهم إن الله يتقسم بالرحمة ويخلصهم الجنة إلى حضرة النبي. الفاتحة.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وفضل يا كريم اغفر لنا يا رحم يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم بحق الفاتحة بشر الفاتحة وإجابة الفاتحة والشفاعة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير أبواب البركة أبواب النعمة أبواب الصحة أبواب السلامة أبواب المغفرة أبواب الجنة أبواب الرضا اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة دعواهم يا سبحانك اللهم وتحيتهم يا سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد 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 صلى الله عليه